Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Gerlastio Budi, SPD MPD. Saya merupakan dosen di jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Sudirman. Berikut merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pendidikan dan pengajaran. Di jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman, saya mengampu beberapa mata kuliah, baik mata kuliah teori maupun mata kuliah praktek. Untuk mata kuliah teori, saya mengajar mata kuliah perencanaan pembelajaran penjas, tes dan pengukuran penjas olahraga, pembelajaran mikro, dan organisasi sistem pertandingan olahraga. Untuk mata kuliah praktek, saya mengajar mata kuliah tenis lapangan, senam dasar, pembelajaran senam, dan mata kuliah sepak takraw. Terkait deskripsi mata kuliah, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah tes dan pengukuran penjas olahraga yang saya ampu. Mata kuliah tes dan pengukuran pendidikan jasmani olahraga dengan kode JAS 1549 merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa penjas Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori dan diajarkan pada semester 5. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa untuk memahami cara dan tata laksana tes dan pengukuran pada bidang olahraga maupun pendidikan jasmani. Jadi setelah mahasiswa selesai mengikuti mata kuliah tes dan pengukuran, diharapkan mereka memiliki kemampuan dalam melakukan tes dan pengukuran berdasarkan tes motorik maupun kognitif yang bisa dilaksanakan. Ruang lingkup perkuliahan terdiri dari yang pertama konsep dasar tes dan pengukuran, prinsip tes dan pengukuran dalam pelatihan dan pendidikan jasmani, tes keterampilan dasar dan kecabangan olahraga, tes pengukuran kondisi fisik, tes pengetahuan dan analisis butir tes, kriteria memilih tes yang baik, jenis tes keolahragaan, dan penyusunan tes keterampilan serta menganalisis reliabilitas dan validitas tes. Jadi dalam mata kuliah ini mahasiswa akan belajar bagaimana melakukan tes secara motorik atau keterampilan dan juga tes secara kognitif atau secara teori tertulis. Metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran di mata kuliah tes dan pengukuran olahraga meliputi perkuliahan dengan berbagai pendekatan dan metode yang berpusat pada mahasiswa atau student central learning. Dalam hal ini, mahasiswa diberikan keleluasaan dalam mencari referensi, dalam mengungkapkan pendapat, dalam mengungkapkan ide yang dimiliki sehingga transfer pengetahuan berjalan dua arah dari dosen dan mahasiswa, mahasiswa dan dosen. Apabila terjadi perbedaan dan permasalahan, kita akan selesaikan dengan metode diskusi dan tanya jawab serta bersumber dari referensi-referensi yang relevan baik itu buku maupun jurnal penelitian. Metode pembelajaran, kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah direct teaching, yaitu pembelajaran langsung dari dosen kepada mahasiswa. Begitu juga dengan model pembelajaran problem based learning, mahasiswa diarahkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul, khususnya di tes dan pengukuran yang terjadi di sekolah maupun di klub ataupun atlet. Juga project based learning, mahasiswa diarahkan untuk menciptakan karya, baik itu dalam bentuk makalah maupun instrumen tes dalam bentuk video maupun jenis lain yang berhubungan dengan tes dan pengukuran olahraga dan pendidikan jasmani. Juga menggunakan metode small group discussion atau presentasi. Terkait evaluasi yang digunakan, ada beberapa metode. Yang pertama adalah tes tertulis, yaitu UTS dan UAS. Tugas terstruktur yang terdiri dari tugas terstruktur secara teori maupun tugas project dan problem based learning yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa. Dan juga partisipasi mahasiswa di dalam kelas, baik keaktifan maupun kehadiran mahasiswa. Jadwal perkuliahan
dari mata kuliah tes dan pengukuran penjas olahraga, yaitu hari perkuliahan adalah hari Selasa, waktu perkuliahan jam 8.40 hingga 10.20 atau 100 menit dengan toleransi keterlambatan yaitu 15 menit. Ruang kelas kami karena kondisi pandemi COVID-19 mengikuti arahan dari rektor dan peraturan bupati, kami melaksanakan program secara online dan hybrid. Online kita menggunakan platform Eldiru yang dikembangkan oleh Unsud, juga menggunakan alat bantu seperti Google Meeting maupun Zoom. Untuk hybrid, karena kondisi yang sudah mulai membaik, kami menghadirkan mahasiswa dengan ketentuan setengah atau 50% mahasiswa hadir di kelas dan sisanya atau selebihnya berada di ruang online. Jumlah mahasiswa yaitu 62 mahasiswa, metode dan metode pembelajaran, presentasi, diskusi atau direct teaching, PJBL, project based learning, dan metode-metode yang memang student center learning. Pakaian yang digunakan yaitu baju bergerak, celana bahan, dan bersepatu rapi. Minimal kehadiran ada 80%. Apabila izin maupun sakit harus menunjukkan surat keterangan dokter maupun surat delegasi dari universitas. Materi perkuliahan terdapat 14 materi dan 1 kali ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Di pertemuan pertama yaitu kita membahas mengenai kontrak pembelajaran yang berisi tentang peraturan-peraturan pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam perkuliahan, dan juga materi mengenai konsep dan prinsip tes pengukuran. Untuk pertemuan kedua, materi kegunaan tes dan pengukuran dalam pendidikan jasmani. Jadi mahasiswa selain mengerti konsepnya, bagaimana prinsipnya seperti apa dalam melakukan tes, juga memahami kegunaan dan fungsi tes. Kenapa tes ini dilakukan? Apakah penting melakukan tes dan pengukuran di bidang olahraga maupun pendidikan jasmani, sehingga mahasiswa paham dan mengerti mengenai pentingnya tes dan pengukuran. Berikutnya yang ketiga, tes pengukuran keterampilan gerak dasar olahraga yang terdiri dari fundamental movement test maupun gross motor development test, sehingga mahasiswa memiliki pemahaman dan keterampilan mengenai keterampilan gerak dasar yang bisa diteskan di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, sebelum mereka memahami tes dan pengukuran keterampilan cabang olahraga dan masing-masing cabang olahraga, baik itu keterampilan sepak bola, bola voli, atletik, dan sebagainya. Untuk pertemuan kelima, pengukuran antropometri ini penting karena antropometri dalam bidang olahraga sangat diperlukan, sehingga pengukuran ini juga perlu dilaksanakan oleh mahasiswa. Pertemuan keenam mengenai tes kebugaran jasmani, di mahasiswa akan diarahkan mengenai jenis-jenis tes kebugaran jasmani, baik itu tes kebugaran jasmani Indonesia, tes VO2 max, tes Balke, tes blip test, maupun tes Harvard atau tes yang berhubungan dengan kebugaran jasmani. Pertemuan ketujuh adalah tes pengukuran komponen kondisi fisik, baik itu komponen kecepatan, daya tahan, kekuatan, fleksibilitas, dan sebagainya, sehingga mahasiswa bisa mengukur kondisi fisik yang dimiliki oleh siswa maupun atlet nanti di lapangan. Di pertemuan berikutnya adalah ujian tengah semester yang merangkum dari materi konsep dan prinsip tes pengukuran hingga tes kondisi fisik yang dilakukan secara online dalam bentuk teori. Pertemuan 8 yaitu mengkaji mengenai uji validitas tes dan uji reliabilitas tes untuk pertemuan ke-9. Jadi mahasiswa akan paham mengenai apakah tes tersebut sudah valid, sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau belum, sehingga selain itu mahasiswa juga diarahkan untuk bisa menghitung validitas dan reliabilitas tes, baik itu tes praktek maupun tes teori. Pengelolaan tes baterai yaitu mahasiswa diarahkan untuk bisa mengerti panduan tes yang memang dilakukan secara beruntut dimulai dari A sampai Z, sehingga mahasiswa paham dan tahu mengenai peraturan-peraturan tes baterai. Penyusunan tes keterampilan olahraga, konversi skor dari tes yang sudah data yang sudah diperoleh dari tes tersebut dikonversi kepada skor standar penilaian, apakah baik, sedang, kurang. Ini akan kami bahas di sini. Dan yang terakhir di pertemuan ke-14 adalah presentasi project yang dihasilkan oleh mahasiswa, baik itu video tes pengukuran maupun makalah mengenai tes dan pengukuran sesuai dengan cabang olahraganya masing-masing.
Dan yang terakhir adalah untuk menguji itu semua diberlakukan ujian akhir semester secara teori dan dalam bentuk online. Komponen penilaian ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tugas project based learning dan problem based learning sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan yang sebagai syarat untuk pemenuhan indeks kinerja utama, maka bobot pilihan untuk tugas project based learning dan problem based learning adalah 50%, kehadiran 10%, tugas terstruktur 10%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester 15%. Total adalah 100%. Ini adalah komponen penilaian yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat lulus di mata kuliah tes dan pengukuran penjas dan olahraga. Terkait ketentuan ujian susulan, diperuntukkan bagi mahasiswa yang sakit maupun ada berita suka duka dari orang tua, sakit dengan keterangan dokter, mengikuti pertandingan atau kejuaraan yang mewakili fakultas maupun universitas, serta delegasi mewakili unsur dalam bentuk pekan kreativitas mahasiswa dan jenis lomba lainnya. Pengajuan ujian susulan akan diproses oleh bagian pendidikan maksimal 1 minggu setelah ujian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan telah atau bisa mengikuti ujian susulan yang bersumber dari bagian pendidikan, dan kemudian surat tersebut diserahkan kepada dosen yang bersangkutan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa baik yang di kelas maupun di online. Pagi ini kita akan belajar mengenai materi tes dan pengukuran. Khususnya nanti kita akan berbicara membahas mengenai gerak dasar olahraga. Oke, sebelum kita mulai materi, masuk ke materi keterampilan gerak dasar, saya ingin mengulang ke materi minggu sebelumnya mengenai tes dan pengukuran. Ada yang masih ingat apa itu tes dan apa itu pengukuran? Silakan. Yang mungkin dari Zoom, serta Zoom mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Ya Pak, izin menjawab Pak. Ya, silakan. Nama, nih. Nama Vita Dela Istiqomah, NIM I1E019027. Tes dan pengukuran menurut saya tes sendiri yaitu suatu proses yang sistematif yang untuk mengukur tingkah laku seseorang atau individu, sedangkan pengukuran merupakan aspek kuantitatif untuk menentukan informasi tentang sifat atau perlengkapan secara tepat. Oke, good. Bagus ya jawabannya. Jadi memang tes itu adalah pencarian informasi data yang kita lakukan ya dengan secara sistematis, terstruktur, ya dengan menggunakan instrumen yang tepat sehingga kita dapat memperoleh data dari pengetahuan maupun keterampilan baik itu anak sekolah maupun atlet ya, hingga datanya nanti kita bisa persepsikan. Berikutnya terkait pengukuran adalah suatu metode evaluasi, betul tepat sekali ya, sehingga kita bisa mengevaluasi hasil dari tes yang kita dapatkan ya, hanya baik itu kualitatif, angka-angka maupun deskriptif. Jadi memang suatu tes dan pengukuran adalah dua hal yang memang saling berkaitan. Oke, ini adalah materi yang penting menurut saya karena teman-teman akan menjadi guru, menjadi pelatih, baik itu guru di sekolah dasar, SMP, maupun pelatih-pelatih sehingga kita harus paham mengenai keterampilan gerak dasar. Sebelum kita masuk, apa itu keterampilan gerak dasar? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Mas. Nama Joseph Bullock, ini 003. Jadi basic skill atau fundamental skill itu adalah sebuah gerakan yang sejalan dengan pertumbuhan seseorang, lebih tepatnya pada anak-anak. Jadi untuk gerakan tersebut itu membentuk pola dasar sebuah gerakan menjadi lebih kompleks. Oke, bagus ya. Jadi keterampilan gerak dasar adalah keterampilan yang memang keterampilan gerak yang paling dasar yang bisa kita berikan kepada anak-anak khususnya SD SMP sebelum mereka melakukan keterampilan yang kompleks atau percabangan olahraga ya.
Sehingga penting untuk baik itu kita memberikan materi keterampilan gerak dasar atau tes keterampilan gerak dasar pada anak. Ya. Oke, ini adalah definisi tentang keterampilan gerak dasar. Yang pertama dari Harlow, keterampilan gerak adalah pola gerakan inherent atau yang bersinambungan ya, yang membentuk dasar-dasar untuk keterampilan gerak kompleks. Jadi keterampilan gerak dasar itu terdiri dari yang disampaikan oleh Harlow ada lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Oleh Gallagher menjelaskan bahwa gerak dasar manusia merupakan gerak dasar melibatkan bagian tubuh yang berbeda seperti kaki, tangan, gitu ya, kepala, termasuk keterampilan berjalan, berlari, melempar, menangkap. Ya, jadi itu gerak-gerak dasar yang bisa kita ajarkan atau kita nilai pada anak-anak. Berikutnya adalah Anu Makmur menjelaskan bahwa keterampilan gerak dasar atau mental movement adalah kemampuan yang bisa anak lakukan guna meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, jadi kenapa keterampilan gerak dasar itu menjadi penting bagi anak? Ada yang tahu? Dan kenapa kita harus mempelajari keterampilan gerak dasar? Baik, izin menjawab Pak. Nama saya Aditya Wibowo di 19. Untuk mengapa anak-anak ini perlu memahami keterampilan gerak dasar? Karena ini merupakan dasar dari seseorang untuk beradaptasi ke depan terkait keberagaman gerak seperti berjalan, berlari, yang itu justru akan bermanfaat nanti ketika anak tersebut sudah berusia remaja atau dewasa untuk masuk ke cabang olahraga yang diinginkan seperti sepak bola, kemudian bulu tangkis. Jadi anak-anak tersebut tidak kaget begitu Pak saat bermain sepak bola dan lain-lain. Mungkin itu, terima kasih. Jelas? Oke ya, kalau tidak ada kita akan lanjut. Yaitu kenapa keterampilan gerak dasar menjadi penting? Ya tadi disampaikan betul. Itu adalah menjadi keterampilan gerak dasar. Pada saat zaman sekarang kita dulu gitu ya, dulu kita sering lari-larian di sawah. Ya. Namanya itu kalau pematang sawah itu bahasanya kan beda-beda ya. Kalau di Jawa itu galengan, kalau di Sunda itu saya nggak tahu apa. Tapi kalau bahasa Indonesia kan pematang sawah itu kan sempit ya. Kita berlari di situ. Nah, selain pematang sawah tidak ada lurus, ada yang belok, ada yang zigzag, sehingga itu bisa melatih keterampilan gerak. Beda dengan anak sekarang yang sudah jarang sekali kita bisa lihat, jarang sekali mereka bermain ya. Apalagi ditambah lingkungan bermain mereka sudah semakin sempit ya, sehingga mereka lebih senang dengan gadget. Itu menjadi penelitian yang menarik bagi teman-teman mengenai keterampilan gerak dasar yang dimiliki oleh suatu pelajar. Oke, kita lihat untuk TGB 2 Test Gross Motor Development itu untuk usia 3 sampai 10 tahun. Tadi di depan sudah menjelaskan mengenai gerak lokomotor dan non lokomotor dan juga manipulatif ya. Nah, di sini lokomotor dari jenis gerakannya ada running, berlari, galoping. Kalau itu jalan kuda, tahu jalan kuda? Yang di zoom tahu jalan kuda? Ya, di kaki depan itu dibawah oleh kaki belakang. Ya, jadi seperti ini lah. Nah, ini galoping. Kalau lompat, loncat, landing, melayang, horizontal jumping, jumping ke depan, sliding, samping. Dari jenisnya kita tahu lokomotor itu apa? Nama saya Fismamela Arianti, tim I1E0119002. Untuk gerak lokomotor adalah gerak mana kita berpindah dari posisi sebelumnya. Dan seperti itu Pak, terima kasih. Lokomotor artinya adalah gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain, dari belakang ke depan, dari depan ke belakang, dari samping kanan ke samping kiri. Ya, jadi ada perpindahan tempat dari satu titik ke titik lain, itu namanya lokomotor. Berikutnya objek kontrol, ya terdiri dari striking. Striking itu apa? Memukul bola, softball, striking, ya. Stationary ball,
dribbling atau memantulkan bola di satu titik diam di tempat ya, dribbling statis ya. Berikutnya stasiun tadi dribbling, catching, menangkap, menendang, overhead, throw gitu ya, melempar ya, atau lempar ke bawah. Objek kontrol atau manipulatif adalah gerakan yang dilakukan dengan bantuan atau alat lain ya, dengan bantuan alat ya, tidak bisa dengan bantuan alat. Contoh melempar, kita perlu apa melempar? Melempar tangan kosong enggak ada. Jadi apa? Perlu bola ya. Kalau kalian melempar mangga, pengen ada mangga yang di atas, kamu ingin melempar, kalian ingin melempar, perlu apa? Batu dan jenisnya kan. Tapi kalau tidak menggunakan bantuan objek lain, apa kalian bisa melempar? Nggak bisa, tidak ada. Di sasarannya tidak kena, gitu ya. Jadi pada saat kita ingin melempar ya, kita harus menggunakan bantuan objek lain. Jadi itulah. Nah, ini adalah kriteria untuk TGMD 2, Test as Gross Motor Development kedua dari Galaho. Jadi penilaiannya gerak berhasil dilakukan karena ini tidak terlalu kompleks ya. Berikutnya adalah 1, baik. Gerak tidak berhasil dilakukan 0. Nah ini teman-teman mengenai contoh gerakan locomotor skill, berpindah tempat, berlari, melompat, ya, berjalan, sliding, gerak ke samping, ke kanan, kiri ya. Ini ada contoh-contoh gerakannya ya. Ini objek kontrol yang sudah kita bahas tadi. Masih zoom sudah. Oke ya. Memukul, kita butuh apa? Butuh alat. Kalau kita tidak ada alat memukul ya, kita tidak bisa memukul bola yang datang ya. Karena itu kenapa objek kontrol itu didefinisikan sebagai gerakan yang memerlukan bantuan alat untuk kita melakukan gerakan tersebut. Bola ya, menendang, mendribble itu membutuhkan bola atau objek lain. Oke, sampai sini paham ya mengenai lokomotor dan objek kontrol yang di zoom, oke ya? Oke, Pak. Oke, kita lanjut. Ini ya, tadi TGMD 2, sekarang TGMD 3, Test Gross Motor Development ketiga. Jadi pada saat dikembangkan TGMD 2, kemudian berkembang lagi karena banyak penelitian, banyak seiring dengan perkembangan zaman. Tes Gross Motor Development menjadi ada 3 yang diperuntukkan untuk usia 10-15 tahun. Nah, ini dia. Gerakan sesuai dengan tahap perkembangan tupai. Itu 3. Jadi pada saat tes SMP, harusnya gerakannya sudah bagus dong. Tak mungkin SMP seperti gerakan anak 3 tahun gitu kan. Jadi pada sesuai itu atau sesuai atau melebihi tahapnya itu. Contoh, anak SD sudah seperti anak dewasa, gerakannya sudah bagus karena dasar geraknya bagus, karena dia sering berolahraga, sering melakukan aktivitas fisik, sering bermain fisik ya, dengan teman-temannya ternyata, sehingga bentuk gerakan olahraga yang bagus ya. Nah, sehingga itu gerakannya dinilai 3. Cukup sesuai. Itu adalah poin 2. Kalau gerakan tidak sesuai perkembangan, harusnya anak SMP gerakannya sudah bagus, kok seperti anak SD, atau anak SMA seperti harusnya sudah bagus, kok masih seperti anak SMP, itu 1 gitu ya. Dan apabila tidak bisa melakukan gerakan, itu 0. Nah, ini adalah penilaian kriteria yang diberikan oleh Galaho dan beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Ya, jadi 3, 2, 1 dan 0. Nah, bagaimana kriterianya? Ini dia. One foot balance, contoh ya. Tahap inisial itu, nah, kita berdiri di papan balok pada saat tahap inisial atau tahap dasar yang di atas. Jadi masih bengkok, masih goyang-goyang gitu kan. Nah, pada saat elementary atau tahap berikutnya sudah mulai lurus ya.
tapi tangannya masih satu kan, karena untuk keseimbangan besi ya. Nah, pada saat tahap dewasa, nah dia sudah bisa berjalan atau sudah bisa berdiri dengan kondisi yang lurus semuanya, tidak miring-miring, tidak bengkok tangannya. Jadi pada saat teman-teman nanti akan tes, panduannya ini sudah ada panduannya. Bukunya sudah sedang kami susun mengenai tes motorik dengan Pak Standar juga, jadi mungkin bisa sebagai referensi. Ya. Berikutnya ada untuk lokomotornya atau lokomotor movement skill berjalan. Tahap awal kita masih melihat ke bawah biar lurus, kan jalannya. Tahap kedua sudah mulai tegak gitu kan, dengan tangan yang ya sekali lihat ke bawah. Dan tahap dewasa, tahap yang sudah atur yang di bawah ini, paling bawah itu sudah tegak, pandangan ke depan gitu ya, langkahnya tidak sini tapi depan gitu jalannya. Berikutnya ini adalah gerakan manipulatif teman-teman ya, lempar, lihat lempar gitu kan, masih hanya di sini, tidak ada backspin, follow through gitu kan. Kalau dalam tenis kan seperti itu ya, ada backspin, impact, follow through. Nah, ada yang kedua ada dari belakang saja. Pertama dari sini, anak ini memang masih dasar. Kedua dari tepuk saja. Kita sudah mulai ya, ada prinsip-prinsip yang memang harus diikuti. Ya, swing, impact, follow through-nya bagaimana? Ini adalah contoh yang sudah kami lakukan, yang sudah kami teskan dan sudah terpublish di jurnal. Ya, kami dengan tim di Renjas sudah beberapa kali meneliti mengenai keterampilan gerak dasar, terutama yang fundamental movement skill. Ini penelitian kami, teman-teman mahasiswa internasional jurnal bersama saya, penulis utama, ada Pak Nana, Bu Mesa, teman saya, Pak Sapei, Ibu Mesa dari UPI ya, mengenai keterampilan motorik, keterampilan fundamental movement pada anak. Ini juga penelitian kami mengenai keterampilan gerak berkolaborasi dengan teman-teman dari universitas lain. Oke. Materi yang bisa saya sampaikan, ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan akhir dari Zoom, mungkin ada yang ingin disampaikan juga. Kenalkan nama saya Nofri Hidayat, NIM 060. Saya ingin bertanya tentang unsur tes pada fundamental movement skill, kan itu terdapat stability skill, locomotor skill, dan yang ingin saya tanyakan pada manipulatif skill. Nah, pada manipulatif skill itu kan membutuhkan alat ya Pak. Kita kan sering melihat kayak kasus-kasus di sekolah pedalaman gitu Pak, contohnya di SMP yang masih banyak kekurangan sarprasnya Pak, masih banyak kekurangan alat. Nah, dari unsur-unsur tes ini, apakah itu bisa dimodifikasi Pak? Misalnya kayak bola menggunakan bola plastik, atau menggunakan bola kertas, atau tesnya diganti pakai gitu, menggunakan alat yang emang ada di sekolah tersebut. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, bagus. Ini kita pertanyaannya, kita mengaplikasikan sesuai dengan keadaan real di lapangannya. Tidak semua sekolah, tidak semua lembaga pendidikan memiliki peralatan yang lengkap, terutama yang di pedesaan gitu ya. Banyak jangan di luar Jawa, di Jawa saja di pedesaan banyak. Nah, bagaimana solusinya apabila memang sekolah itu tidak memiliki peralatan yang cukup? Nah, modifikasi menjadi salah satu alternatif, salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh guru untuk melakukan tes motorik tersebut, Mas. Jadi tidak masalah Anda mau modifikasi pukulan harusnya dengan tongkat, kita adanya dengan bambu ya, kita dengan bambu. Bolanya silakan dimodifikasi, tidak harus dengan peralatan seluruhnya. Apabila ada itu lebih bagus. Tetapi tujuan kita adalah mengukur keterampilan geraknya, bukan melihat alatnya, gitu ya. Apabila alat itu bisa dimodifikasi, kenapa tidak? Gitu ya, silakan modifikasi dengan tentu memperhatikan keterampilan gerak yang anak lakukan, gitu. Saya kira tidak masalah, dan itu modifikasi menjadi salah satu unsur penting dalam pendidikan jasmani, terutama untuk mengatasi permasalahan di sekolah-sekolah yang untuk penanganan fasilitas. Terima kasih. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.